Angin malam itu mengalir pelan dari arah laut, membawa hawa asin yang bercampur bau tanah basah dan sisa-sisa dupa yang terbakar di pojok rumah. Di sebuah dusun kecil bernama Lakondu, daerah pesisir di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, malam Jumat Kliwon bukan sekadar mitos dari Pulau Jawa. Di sini, malam itu adalah pertanda jam menunjuk pukul 00.07 ketika suara itu kembali terdengar. Bukan dari televisi. Bukan juga dari acara hajatan. Tapi dari arah kuburan tua di balik hutan bambu, dekat tebing batu yang langsung menghadap laut. Suara gending, irama gamelan, yang mustahil dimainkan di tempat sekosong itu pelan. Menyayat. Seolah ada yang sedang menari di antara nisan tua. Bude, kenapa ada suara kayak musik begitu? Siapa yang mainin tengah malam? Tanya Sari, cucu perempuan satu-satunya dari Bu Ratmi, warga asli Lakondu. Bu Ratmi hanya terdiam. Pandangannya lurus ke arah jendela yang mengembun. Itu bukan suara orang, Le. Itu gending terakhir yang dimainkan Mbah Sumirah. Sebelum dia hilang. Mbah Sumirah adalah penabuh gending terakhir yang dikenal warga desa. Sejak ia hilang secara misterius 2 tahun lalu, suara gending itu muncul hanya setiap malam Jumat Kliwon. Dan setiap kali suara itu terdengar, selalu ada satu warga yang jatuh sakit, kerasukan, atau menghilang seperti Sumirah. Malam itu, Sari memberanikan diri untuk mengikuti suara gending itu. Tapi ia tak tahu bahwa yang memanggilnya bukan hanya suara, melainkan dendam yang belum selesai. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hujan rintik turun perlahan malam itu, membasahi atap seng rumah-rumah kayu di desa Lakondu. Angin laut meniup jendela tua hingga berderit seperti jeritan pelan. Di tengah pekatnya malam, hanya satu hal yang tak ikut hening, suara gending itu. Sari duduk di lantai kayu kamarnya, memegang sebuah selendang tua berwarna merah kecoklatan, warisan almarhumah ibunya yang dulu juga dikenal sebagai penari tradisional. Wajah Sari tampak gelisah, matanya sembab. Ia baru saja bermimpi, mimpi tentang perempuan tua berkebaya lusuh yang menari sambil menangis, dengan tubuhnya yang sebagian sudah membusuk. Bude, aku nggak bisa tidur. Gendingnya makin kencang. Itu kayak manggil aku, bisik Sari. Bu Ratmi hanya menutup matanya yang letih. Jangan ikut ke suara itu, Le. Kalau kamu jawab, kamu ikut ke dunianya, ucapnya dengan suara lirih, nyaris seperti gumaman mantra. Namun malam itu berbeda. Suara gending bukan hanya samar, tapi kini seperti bergerak. Dari arah kuburan, lalu ke sungai kecil di belakang rumah, lalu ke kolong tempat tidur Sari. Sari menelan ludah. Ia berdiri, berjalan pelan keluar rumah. Kaki telanjangnya menyentuh tanah becek. Dan saat ia sampai di pekarangan belakang, langkahnya terhenti. Di bawah pohon kelapa tua, yang katanya tumbuh dari pusaka Mbah Sumirah, ada sesajen. Baru. Masih hangat. Tiba-tiba, suara kendang berhenti. Diganti oleh suara, napas. Berat. Sesak. Dan dari balik pohon itu, muncul bayangan, seorang perempuan tua dengan rambut menjuntai dan mata putih. Ia menyanyikan lirik pelan dalam bahasa lokal, nyaris tak terdengar, namun terasa seperti doa kutukan. Sari menutup mulutnya, tubuhnya gemetar. Tapi entah kenapa, langkahnya justru maju. Seperti ditarik. Seperti disuruh mendekat oleh sesuatu yang telah lama menunggunya. Malam itu,
menjadi awal dari jejak yang tak bisa ia putar kembali. Karena sekali kau ikut irama gending gaib, maka hidupmu tak lagi milikmu. Hujan berhenti. Tapi udara makin dingin menusuk tulang. Sari berdiri membeku di bawah pohon kelapa tua, menatap sesajen yang entah siapa yang meletakkan. Di dekat kakinya, tanah basah bergerak, seperti ada sesuatu yang menggeliat dari dalam. Pelan, seperti tangan. "Le, jangan di situ," suara Bu Ratmi terdengar dari kejauhan. Napasnya terengah, tapi terlambat. Tiba-tiba tanah retak kecil. Dari celahnya muncul suara lirih, bukan gamelan lagi. Tapi suara perempuan tua berbisik. "Kowe sing nyambungke tarian terakhirku. Kaulah yang menyambung tarianku yang terakhir." Sari mundur, tapi tubuhnya terasa berat. Seperti tertahan janji yang tidak ia buat. Gending terakhir itu ternyata bukan hanya irama, tapi sumpah. Dan kini, Sari sudah jadi bagian dari upacara yang tak bisa dibatalkan. Pagi harinya, Sari menatap cermin tua di kamar. Cermin itu retak di sudutnya, tapi cukup jelas untuk menampakkan satu hal. Bayangan perempuan berkebaya lusuh berdiri di belakangnya, namun saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Sari mendekatkan wajahnya ke cermin. Tapi yang ia lihat, bukan wajahnya sendiri. Wajah itu, keriput, pucat, dengan mata putih yang berlinang darah. "Teruskan tarianku atau desa ini hilang," bisik bayangan itu dari pantulan. Cermin retak itu tiba-tiba pecah. Dan di lantai, serpihannya membentuk pola lambang pusaka kuno yang hanya dimiliki satu orang, Mbah Sumirah. Malam kembali turun, dan suara gending itu muncul lagi. Tapi kali ini, dari dalam rumah, lantai kayu tempat Sari biasa tidur, bergetar pelan. Seperti ada yang berjalan pelan, teratur, seperti langkah penari. Tok, tok, tok. Bukan tikus. Bukan manusia. Tapi gerakan yang penuh irama. Sari menahan napas di balik selimut. Tapi langkah itu berhenti tepat di samping ranjang dan tiba-tiba, selimutnya ditarik. "Sudah saatnya kau menggantikan aku," suara perempuan tua itu terdengar jelas, tapi hanya Sari yang mendengarnya. Di bawah ranjang, ada satu benda, kain tari merah milik Mbah Sumirah. Masih hangat, seolah baru digunakan. Hari berikutnya, Bu Ratmi memanggil Sari ke ruang tengah. Dengan wajah tegang, ia mengetuk-ngetuk lantai rumah. "Di sini dulu Sumirah tinggal sebelum menghilang," katanya pelan. Ia lalu membuka papan lantai yang sudah lapuk. Di bawahnya, ada sebuah kotak kayu hitam berukir aksara kuno. Sari membukanya. Di dalamnya, hanya ada dua benda, sebuah topeng kayu bertaring dan sehelai surat lusuh. Surat itu tertulis dengan tinta merah, "Tarianku adalah perjanjian. Yang membiarkannya berhenti, akan kehilangan segalanya." Bu Ratmi menangis. "Aku yang menyuruh Sumirah berhenti menari. Karena aku takut. Tapi ternyata itu permulaan kutukannya." Sari menatap topeng itu. Di baliknya, suara gending mulai terdengar lagi. Kali ini, lebih dekat. Malam itu, tanpa sadar, Sari berdiri di tengah ruang tamu. Tangannya terangkat, tubuhnya berputar pelan. Ia menari, seperti tubuhnya dikendalikan. Dari luar rumah, suara kendang dan saron semakin jelas, seperti gamelan yang dimainkan puluhan orang. Padahal desa Lakondu sedang mati lampu, dan semua orang berdiam ketakutan. Bu Ratmi masuk, terperanjat melihat cucunya menari dengan mata tertutup. "Sumirah? Bukan? Sari?" Tapi Sari tak menjawab.
Ia hanya terus menari. Dan setiap gerakannya membuat rumah bergetar. Di langit-langit rumah, muncul retakan membentuk lingkaran. Dari celah itu, asap hitam menetes seperti darah, perlahan mengelilingi tubuh Sari. Gending terakhir itu sedang membuka pintu untuk para arwah yang belum tenang. Setelah sadar dari tarian gaibnya, Sari jatuh lemas di lantai. Tangannya masih mencengkeram kain tari merah milik Sumirah, sekarang basah oleh darah. Bu Ratmi menggigil. Ia akhirnya mengaku. Dulu, Sumirah adalah penari kerajaan kecil di Baubau. Tapi karena cemburu dan takut Sumirah mendapat kehormatan tertinggi, Bu Ratmi menuduhnya melakukan ilmu hitam. Sumirah diusir, dicap pembawa sial. Dan malam itu, di tengah hujan, ia menari sendiri di kuburan leluhur, menyerahkan dirinya dalam perjanjian gaib, agar Gending terakhirnya terus hidup. Sampai seseorang dari garis darah Ratmi meneruskan tariannya. Sari menangis mendengarnya. Aku dikutuk karena kesalahan Bude. Bu Ratmi menunduk. Dan sekarang, cuma kamu yang bisa menebusnya. Malam Jumat Kliwon kembali datang. Desa Lakondu sunyi, terlalu sunyi. Warga berdiam di rumah. Tak ada yang berani keluar. Sari, mengenakan kain tari merah warisan Sumirah, berjalan menuju kuburan tua di ujung hutan. Di tangannya, ia membawa topeng bertaring dan sesajen lengkap. Di tengah area pemakaman, di bawah pohon beringin tua, suara Gending mulai mengalun sendiri, tanpa alat musik, tanpa penabuh. Suara itu datang dari tanah dan dari dalam dada Sari. Dengan air mata menetes, Sari mulai menari. Pelan, hikmat, meski lututnya gemetar. Dari sela-sela nisan, bayangan hitam mulai berdatangan. Puluhan, ratusan. Semua menatapnya. Dan di antara mereka, Sumirah berdiri. Wajahnya rusak, tapi matanya menangis. Maafkan semuanya, bisik Sari. Saat gerakan tari terakhir selesai, Gending itu berhenti. Angin berhenti. Bayangan hilang. Dan Sumirah pun tersenyum, lalu lenyap dalam cahaya. Pagi harinya, langit Lakondu lebih cerah dari biasanya. Tak ada lagi suara Gending. Tak ada suara bisikan dari tanah. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, kuburan tua itu terasa damai. Sari terbangun di pelataran rumah, kain merah masih menyelimuti tubuhnya. Bu Ratmi duduk di sampingnya, menggenggam tangannya sambil menangis. Kamu sudah menyelamatkan kita semua, Le, tapi Sari hanya diam. Ia tak bisa bicara. Suaranya hilang. Sejak malam itu, ia bisu. Konon, suara itu telah dibawa pergi, sebagai ganti atas kedamaian desa. Kini, setiap malam Jumat Kliwon, warga Lakondu menaruh bunga di bawah pohon tua. Sebagai tanda terima kasih dan penyesalan. Karena terkadang, dendam bukan butuh darah, tapi pengakuan dan tarian terakhir yang tulus. Dan Gending itu, akhirnya benar-benar berhenti. Pesan moralnya adalah, jangan remehkan orang yang pernah dizalimi. Luka hati yang dibungkam bisa jadi suara paling nyaring dalam kematian. Terkadang, untuk menghentikan kutukan, kita harus bersedia menari dalam dosa yang tak kita buat, demi menyucikan kesalahan yang diwariskan. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.